Jelang perayaan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1447, warga Hindu Tempek Kalibata, Jakarta Selatan bergotong royong membuat ogoh-ogoh. Di tengah keterbatasan waktu, warga Kalibata optimis ogoh-ogoh mereka akan rampung sesuai target. Ogoh-ogoh ini nantinya akan diarak di Jakarta Selatan saat hari pengerupukan, tepatnya sehari sebelum pelaksanaan Catur Berata Penyepian atau Nyepi. Ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi dan budaya masyarakat Bali yang hingga kini masih dilestarikan. Ogoh-ogoh yang identik dengan wujud raksasa dengan karakteristik wajah atau rupa yang menyeramkan hanya bisa ditemui pada perayaan Hari Suci Nyepi. Pembuatan ogoh-ogoh ini biasanya diprakarsai oleh para pemuda. Di Bali, pembuatan ogoh-ogoh biasanya mulai dilakukan 2 atau 3 bulan sebelum Hari Raya Nyepi, mengingat proses pembuatan yang rumit dan memakan banyak waktu. Kini seiring perkembangan zaman, tradisi ogoh-ogoh tidak hanya bisa dijumpai di Bali, melainkan sudah tersebar hampir di seluruh Nusantara. Di Jakarta misalnya, warga Hindu di masing-masing tempek atau banjar yang ada di Jakarta selalu membuat ogoh-ogoh jelang perayaan Nyepi. Pembuatan ogoh-ogoh dilakukan di masing-masing pura. Pada perayaan Nyepi tahun Saka 1947, salah satu tempek yang juga membuat ogoh-ogoh adalah Tempek Kalibata, Banjar, Jakarta Selatan. Pada perayaan Nyepi tahun ini, ogoh-ogoh yang dibuat mengambil tema atau judul Kasupat Jaladi, yang artinya disucikan oleh laut. Desainer sekaligus supervisi dalam pembuatan ogoh-ogoh, Ngurah Nova, menjelaskan pembuatan ogoh-ogoh ini terinspirasi dari sebuah kejadian kecelakaan di laut, yang mana ketika itu sedang melakukan prosesi upacara. Berdasarkan kejadian itu, ogoh-ogoh Tempek Kalibata didesain dengan wujud raksasa yang menaiki perahu. Meski waktu yang tersisa sangat pendek, namun Nova optimis pembuatan ogoh-ogoh akan selesai sesuai target. Nah, untuk tema dari ogoh-ogoh di Kalibata kali ini, yang ngambil tema atau judulnya adalah Kasupat Jaladi. Kalau diartikan, Kasupat itu sendiri artinya adalah disucikan, sedangkan Jaladi itu adalah laut. Jadi, tema dari ogoh-ogoh Kalibata kali ini adalah disucikan oleh laut. Nah, ogoh-ogoh ini sendiri sebenarnya terinspirasi dari kejadian nyata yang cukup menguras emosi, ya, bisa dibilang menyedihkan, karena terjadi suatu kecelakaan ketika melakukan upacara nganyut. Jadi beberapa umat yang sedang melakukan upacara, kemudian di tengah laut terjadi sebuah kecelakaan. Dan itulah yang menjadi awal untuk inspirasi pembuatan dari ogoh-ogoh ini. Sejauh ini tantangan terberatnya adalah untuk membentuk structure, karena waktunya singkat. Jadi perlu beberapa trik yang harus dilakukan biar bisa jadi dalam waktu yang relatif sebentar, relatif singkat. Targetnya sendiri apa yang bisa lakukan? Targetnya masih di 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Tempek Kalibata, Ketut Suryadi, mengatakan pembuatan ogoh-ogoh ini selain dalam rangka perayaan Nyepi tahun Saka 1947, juga sebagai bentuk tanggung jawab sebagai umat Hindu dalam menjaga dan melestarikan budaya Bali agar tidak tergerus oleh zaman. Ogoh-ogoh Tempek Kalibata ini nantinya akan diarak pada pelaksanaan Tawur Agung di Jakarta Selatan, dan sore harinya akan diikutsertakan juga dalam arak-arakan ogoh-ogoh di Jakarta Pusat. Dalam rangka perayaan Nyepi Saka 1947 tahun 2025, Suka Duka Hindu Dharma Tempek Kalibata turut memeriahkan dengan membuat ogoh-ogoh yang dimotori Sekodemen dan Pasraman Kesatria Loka Kalibata. Kami selaku pengurus pengempon Pura Kesatria Loka Kalibata mempercayakan kepada Wade selaku supervisi ogoh-ogoh. Setelah nanti selesai ogoh-ogoh ini dibuat, akan diarak
ke Jakarta Selatan maupun ke Jakarta Pusat. Warga Tempek Kalibata secara statistik jumlahnya memang tidak sebanyak Tempek lain di Jakarta. Namun itu tak menjadi halangan untuk bisa menyelesaikan ogoh-ogoh kali ini. Semangat gotong royong tidak saja ditunjukkan oleh kaum pria semata, namun juga oleh para wanita atau ibu-ibu. Meski tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan ogoh-ogoh, namun mereka membantu dengan menyiapkan makanan yang nantinya akan dinikmati bersama-sama. Perayaan Nyepi tahun ini pun diharapkan mampu memberikan berkah dan kedamaian bagi umat dan alam semesta. Harapan kami setelah selesai dilaksanakan arakan daripada ogoh-ogoh ini, kami mengharapkan lingkungan wilayah khususnya Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dengan sudah terserapnya energi-energi negatif sehingga kami bisa melaksanakan trate penyepian yang akan kami laksanakan di tanggal 29 Maret. Juli Suwarte melaporkan.